Nah, mana ini ihdanya? Ihdaha. Waduh, kok nggak ketemu? Ini, nah ini. Jadi mubtada ya, maktuf kedudukan kalimatnya sama dengan maktuf alaihnya. Oke, Pak Joko, terima kasih, semoga barokah. Pak Usman juga hadir ya, alhamdulillah. Oke, oke, kita lanjut. Jadi tadi yang keempat, warrobi'atu. Wawunya atop, arrobi'atu maktuf. Maktuf alaihnya adalah ihda. Ini, ya ini ada di sini. Jadi mubtada ya. Maktuf kedudukan kalimatnya dengan maktuf alaihnya sama. Oke, Pak Husni, Badarudin, oke, Zain Rizal, oke. Semoga istiqomah ya Pak Husni. Mbak Yus, terima kasih Mbak Yus. Mujahid, Masya Allah, istiqomah ya Pak Mujahid. Jadi depannya harus dibaca khobar. Nah ini harus dibaca khobar ya. Ini dibaca yaro. Yaro ini adalah fi'il mudhore. Fa'ilnya huwa. Al-qalila. Dibaca al-qalila berarti maf'ul bih. Ya. Dibaca al-qalila. Jadi maf'ul bih. Oke. Yang dinasabkan dengan fathah. Min huruf cer ad-dunya majrur, yang dicerkan dengan kasroh muqaddar gitu ya. Kathiron, nah ini saya dari kemarin itu cara memahaminya, cara mengartikannya lumayan ya. Nah, ini kathiron ternyata lebih tepat untuk di posisi maf'ul mutlak ya. Coba kita perhatikan kalau diartikan ya. Itu lebih nyaman di maf'ul mutlak. Yaro, dia memandang al-qalila dengan cukup sedikit gitu. Minat dunya, dari dunya, kafiron, dengan merasa banyak. Nah ini, jadi dengan merasa banyak itu lebih cocok di maf'ul mutlak ya gitu. Jadi ciri orang, tanda-tanda orang yang tobatnya diterima oleh Allah itu, dia memandang dengan cukup sedikit minat dunia, dari dunia, kafiron, dengan merasa banyak. Sehingga apa yang dilakukannya? Fayakhudhu, maka dia mengambil. Ya, yakhudhu fi'il mudhari, fa'ilnya huwa. Minnya huruf jar, hanya domir mutasil sebagai majrur. Dia mengambil dari sebagian dunia biqadri. Binya huruf jar, qadri majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhaf. Doruri, doru ya, doru roti. Doru roti mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhaf. Hiknya domir mutasil sebagai mudhaf ilaih. Gitu ya. Jelas kan tulisannya? Oh, saya kayak merasa kecil tulisannya ya. Jelas ya? Jadi biqadri doru rotihi. Gitu. Jadi fayakhudhu, lalu dia mengambil minha, dari sebagian dunia itu, biqadri rotihi, dengan sekedar kebutuhannya saja. Gitu. Jadi sekedar yang dibutuhkannya saja. Karena dia mengambil sedikit merasa banyak. Gitu. Kang apa ini? Kang KW2. Oke, Kang KW2. Oke, terima kasih, semoga barokah. Maisaro, jelas. Oke, gitu ya. Nah itu. Jadi saya lebih nyaman kafironya adalah maf'ul mutlak. Jadi dia menguatkan ya. Menguatkan yang sedikit. Jadi cukup dengan sedikit merasa banyak. Tuh, itulah ciri orang yang bertobat. Jadi dia ngambil dunia sebatas keuntungannya, kebutuhannya. Oke. Mr. Ang, mantap Ustadz. Amin. Gitu ya. Nah, jadi seseorang tidak bisa diketahui
tobat diterima atau tidaknya, tapi ada tanda. Ya, kemarin itu alamatun ya. Nah, kemarin kan alamatun, jadi ada tanda. Walidzalika, dan untuk itu yang dimaksud adalah liqabulit taubati. Untuk mengetahui taubatnya itu diterima, terdapat alamatun, tanda. Sittatun yang 6 tuh. Jadi ada tandanya. Gitu. Oke, mantap ya. Apa tandanya? Di antaranya ini yang keempat adalah dia dengan dia memandang dengan cukup sedikit minat dunia dari dunia dengan merasa banyak. Sehingga yang dilakukannya adalah fayakhudhu, dia akan mengambil minha dari dunia itu biqadri daruratihi. Nah, dengan sekedar kebutuhannya. Nah, gitu. Darurah itu bisa diartikan kebutuhannya ya. Begitu. Itu yang keempat. Nah, ini sebaliknya. Yang kelimanya, belum ya. Sebaliknya, lanjutannya, wayaro. Wawanya atop. Yaro, ini fi'il mudhari. Ya. Pak Rudi, terima kasih. Fa'ilnya huwa. Ya. Dan dia memandang al-kathiro. Ya, al-kathironya maf'ul bi. Yang dinasabkan dengan fathah. Ya. Min amali. Amali apa amalin gitu kan? Kita lihat depannya. Bisa nggak dijadikan mudhof ilaih? Nah, bisa. Ya, jadi min amali gitu ya. Minnya huruf jar, amali majrur yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudhof. Nah, maka depannya dibaca al-akhirati mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasro. Qalilan, nah ini qalilannya adalah maf'ul mutlak. Ya. Jadi kebalikannya. Wayaro, dan dia memandang al-kathiro dengan harus banyak gitu. Dia memandang dengan harus banyak min amali, dari amalan al-akhirati, dengan dari amalan akhirat, qalilan, dengan merasa sedikit. Gitu. Saya ulang ya. Jadi wayaro, dan dia memandang al-kathiro dengan harus banyak. Min amalil akhirati, dari amalan akhirat. Qalilan, dengan merasa sedikit. Tuh. Sehingga apa yang dia lakukan? Fayat lubu ziyadata. Fayat lubu, yatlubu fi'il mudhari, az-ziyadata maf'ul bihnya. Fayat lubu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa, az-ziyadata maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Alaihi, alanya huruf jar, hinya domir mutasil sebagai majrur. Jadi fayat lubu ziyadata alaihi. Maka dia menuntut lebih. Alaihi, atasnya. Maksudnya atas amalan-amalan akhirat. Gitu. Dia sudah duha. Merasa belum puas. Oh, nanti sholat zuhurnya ditambah dengan qobliyah dan ba'diyah. Nah, begitu. Jadi memandang amalan akhirat itu merasa harus banyak gitu. Nah, itu ya. Merasa harus banyak. Min amalil akhirat, dari amalan akhirat, qalilan, dengan merasa sedikit. Nah, itu. Sehingga yang dilakukan fayat lubuz ziyadata alaihi. Maka dia menuntut lebih atasnya. Maka dia menuntut lebih atas perbuatan akhirat. Jadi tidak merasa cukup gitu. Saya udah sholat turun 4 rakaat juga udah cukup lah. Nah, itu nggak gitu. Haus, gitu ya. Gitu, haus itu. Nah, gitu. Saya tiap pagi menjelang kerja masih bisa ngaji kok sambil di perjalanan pegang HP ya, kecuali lagi setir motor atau setir mobil ya. Atau bisa juga dinyalain, yang penting suaranya. Gitu. Nah, begitulah. Dia merasa haus dengan amalan-amalan akhirat. Itu ciri seseorang itu taubatnya diterima oleh Allah. Nah, ini. Jadi lidzalika ai liqabulit taubati alamatun sittatun. Ya gitu. Jadi hanya bisa diketahui tandanya. Tanda seseorang itu
taubatnya diterima oleh Allah. Oke, Masya Allah. Sigit Mardianto, semoga bermanfaat. Abad hamba itu, ya, larinya ke hamba, Pak. Coba lihat dari awal. Ini dari awalnya. Hal ya'riful abdu, nah, gitu. Apakah seorang hamba mengetahui idza, gitu. Idza taba, apabila dia bertobat, gitu. Anna taubatahu, bahwasanya taubatnya kubilat, dia diterima, gitu. Amruddat, atau ditolak. Nah itu Pak. Jadi yaro kembalinya ke abd, abdun, seorang hamba, gitu. Jadi seorang hamba dia akan mengetahui bahwa taubatnya diterima atau tidak dengan tandanya. Alamatun. Nah, kita lagi bercerita tentang tanda-tandanya, begitu. Tanda seseorang taubatnya diterima itu dia menganggap, gitu kan. Yang keempat, yaro al-qalila, dia menganggap, dia memandang itu dengan cukup sedikit minat dunia, dari dunia, kasiron, dengan merasa banyak, sehingga apa yang dia lakukan fayakhudhu, sehingga seorang hamba tadi mengambil minha, dari dunia itu, biqadri daruratihi, dengan sekedar kebutuhannya. Jadi tidak hawa, tidak rakus, begitu. Wayaro, dan dia memandang al-kathiro, dengan harus banyak, gitu. Min amalil akhirati, dari amalan akhirat, qalilan, dengan merasa sedikit, sehingga apa yang dia lakukan fayat lubu ziyadata, maka dia menuntut lebih, alaihi, atas amalan-amalan akhirat, gitu. Jadi tidak cukup, udahlah, udah duha ini, nanti sholat zuhur nggak usah qobliyah ba'diyah, nggak gitu. Ya, ketemu Rojab, apa yang dilakukan di bulan Rojab? Ya begitu. Kalau bisa puasa, nggak bisa puasa karena nggak kuat misalnya, yang lain, amalan yang lain, yang jelas menghormati bulan Rojab, memuliakan bulan Rojab, ya, berbuat baik, bersodakoh lebih banyak di bulan Rojab, itu memuliakan bulan Rojab. Jangan disamakan dengan bulan yang lain, gitu. Kita lebih ekstra, misalkan Bunda Ratna, terima kasih, dunia mancing. Dunia mancing, terima kasih, semoga barokah dunia mancing, ya. Pak Teguh, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana Pak Teguh, udah sehat? Kakinya udah membaik? Gimana malam bisa ketemu enggak? Alhamdulillah, udah di Kerawang Pak Mamad, Pak Haji Mamad. Masya Allah, udah datang nih. Teh Mimin, Teh Mimin tuh, Pak Haji Mamad udah datang, ya. Masya Allah. Tuh langsung ngomongin tasbih Teh Mimin, Masya Allah. Tuh Pak Haji, Pak Rusdi, alhamdulillah belum berangkat Pak Rusdi, masih bisa ngaji, alhamdulillah, ya. Oke, Mang Adang, assalamualaikum, Mang Adang. Oke, Pak Teguh, udah sehat, insya Allah, alhamdulillah. Oke, Pak Teguh, mudah-mudahan malam bisa ketemu, ya. Yar, sekalian sama i'rabnya Yai, biar makin mengerti. Oke. Oke, Bu Maimunah 4094. Ustadz, saya 1 sampai 3 ketinggalan. Oh, ketinggalan. Kemarin nggak hadir ya, Bu? Ya, Pak Yai sudah ketemu di grup, katanya mau bawa oleh-oleh. Masya Allah. Oke, Pak Rusdi, ada waktu sedikit Pak Ustadz, alhamdulillah. Oh, Pak Mamad, Masya Allah. Tasbih kaukah ready? Masya Allah. Allahu Akbar. Dunia mancing, ayo fokus ngaji akan, insya Allah, ya. Itu. Jadi yang keempat,
Oh, tadi ada yang nanyain dari 1, 2, dan 3. Insya Allah nanti di akhirnya. Tapi saya ingetin lagi, takutnya saya lupa. Ya. Oke, MT kitab apa? Kitabnya Naso. Berikutnya adalah yang kelima. Itu berarti ya. Wal khamisu. Nah, ini wawonya atop. Al khamisu ma'tuf. Dari ma'tuf alainya ihda. Sama. Ya, berarti mubtada. Ya. Berarti butuh khobar. Hasanah, Assalamualaikum Ustadz. Kalau ngaji pagi begini, saya agak repot dengan pekerjaan rumah. Nyalain aja Bu. Kerasin volumenya. Jadi sambil mengerjakan kegiatan rutinitas pagi, tetap bisa ngaji. Wal ini kurang mim ini yang ngetiknya ya. Kurang mim ini. Wal khamisatu. Nah, ini kurang mim kayaknya. Jadi al khamisatu dibaca ma'tuf. Dari ma'tuf alainya ihda. Berarti mubtada. Berarti butuh khobar. Maka khobarnya berbentuk kalimat. Nah ini yaro. Masih sama ya. Yaro fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Qalba maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Nah gitu. Dia memandang terhadap hatinya mustaghilan. Nah ini. Mustaghilan. Dengan kesibukan dalam ketaatan. Nah itu yang dimaksud. Maka ini jadi maf'ul mutlak. Ya. Jadi mustaghilan menguatkan fiilnya. Jadi dia memandang terhadap hatinya dengan penuh ketaatan. Jadi sibuk dengan ketaatan. Sehingga tidak masuk hal lain dalam hatinya. Ingat, Allah ciptakan hati itu satu. Tidak bisa mendua. Nah, ya, makanya ad-dunya hijabun anil akhirah. Dunia itu adalah penutup dari akhirat. Kalau dunia yang masuk di hati kita, maka akhirat yang keluar. Ketika akhirat yang masuk di hati kita, maka dunia yang keluar. Jadi Allah ciptakan hati itu satu. Kita manusia tidak bisa mendua. Nah, dia memandang orang yang bertobat itu dalam hatinya mustaghilan dengan kesibukan taat kepada Allah. Bima dumina. Nah gitu. Ini binya huruf jar, emanya isi mausul. Sebagai majrur. Yang jadi majrur isi mausul. Maka butuh silah. Dibaca dumina. Dumina adalah fi'il madi majhul. Dengan naibul fa'ilnya huwa. Ya. Dengan sesuatu yang telah dijamin. Dumina. Telah dijamin ya. Jadi dumina ini maknanya telah dijamin. Ini bentuk majhul. Dengan naibul fa'ilnya huwa. Huwanya kembali ke emak. Dengan sesuatu yang sesuatu itu telah dijamin. Dumina itu maknanya apa? Ai. Nah ini. Ini berarti mazid satu apa mazid dua? Ini mazid dua. Ya. Alif sebelum fafi'il, tak setelah fafi'il. Jadi ini baca iltazama. Ya, kalau di majhul maka menjadi iltuzima. Nah begitu ya. Jadi domah awalnya kasro ain fiilnya. Domahnya ada di ta. Ya, bukan di alif. Ingat ya. Jadi kalau mazid dua ifta'ala ketika di majhul menjadi iftu'ila. Iltuzima. Nah begitu. Iltuzima. Ya. Paham ya? Jadi ini mazid dua. Bab yang ketiga. Ifta'ala. Nah, ketika di majhul, maka domah awalnya, kalau fi'il madi, domah awalnya kasro ain fi'ilnya. Maka cara bacanya menjadi iltuzima. Ya, bukan domah awalnya di alif ya, tetapi di ta. Nah, ini khusus untuk mazid dua. Jadi iltuzima. Ya, artinya sanggup ya. Maka
disanggupkan. Sanggup itu apa ya? Ya, gitu. Jadi dumina telah dijamin, ya maknanya telah disanggupi. Minallahi, minnya huruf jar, Allahi, majrur yang dijerkan dengan kasroh. Nah, ta'ala fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai kalimat i'tirodiyah, kalimat sisipan. Minnya huruf jar, anwa'i, majrur yang dijerkan dengan kasroh. Nah, ini bacanya apa ini? Nah, gitu ya. Ini bacanya kira-kira attaka lifu, gitu ya. Takalif ya. Saya lebih cenderung bukan ini nih, cetakannya ini ya. Jadi ini ada di masdar ya. Coba kita lihat rumusnya. Ada di masdar ya. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulun. Nah gitu. Itu bacanya tafa'ulun. Ya. Coba saya cari di rumusnya. Jadi ini mazid 2 ya. Mazid 2 itu lebih nyaman di mazid 2 ya. Jadi tidak takalif ya. Saya lebih suka bukan takalif ya. Ya, dulu saya waktu belajar nggak takalif. Nah, ini mazid 2. Kita lihat di rumusnya. Nah, ini bab yang pertama. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulun. Nah, ini takalufun. Itu ya, Pak Said. Terima kasih Pak Said. Semoga barokah ya. Istiqomah ya Pak Said ya. Mudah-mudahan ikut ngaji terus. Nah, ini. Jadi tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulun. Begitu ya. Nah, ini kita lebih nyaman di tafa'ulun. Ya. Mana tadi? Nah, ini. Jadi at-tafa'ulun. At-tafa'ulun. Jadi kalau pakai al, at-taka-fulun. Kalau dimasuki anwa'i, berarti menjadi mudhof ilaih. Jadi min anwa'it taka-fuli. Begitu ya. Ya, itu lebih nyaman itu ya. Jadi min anwa'it takafuli. Min anwa'it takafuli. Ya gitu ya. Oke, boleh dirubah. Atau di kitabnya apa di situ tulisannya? Ya. Kalau saya dulu waktu belajar takalufi ya. Itu. Takaluf itu beban ya. Jadi min anwa'it takalufi. Jadi dari berbagai macam beban. Nah, farighon. Farighon itu kholian. Kosong. Takalufi. Loh, ya kan benar ya Maulana Yusuf ya. Takalufi. Oke. Jadi kita pakai takaluf ya. Ini dulu waktu belajar itu ya. Itulah. Jadi kitab tuh kadang-kadang ngetiknya gitu kan ya. Maklum lah namanya juga tangan manusia. Ada salahnya. Kalau tangan Allah tidak ada salahnya. Nah begitu. Oke. Ini bisakah dimasukkan ke wazan lain? Bisa sih betulnya nggak apa-apa. Cuman saya lebih nyaman di situ ya. Jadi ingat waktu belajarnya itu. Min anwa it takalufi. Oke. Lanjutannya adalah farigon. Nah farigonnya itu adalah hal. Ya. Menjadikan keterangan keadaan. Jadi maksudnya gimana gitu kan? Nah, farigon ay kholian amma an ma. Ini asalnya dua kata. An huruf cer, ma-nya isi mausul sebagai majrur. Maka depannya dibaca silah mausul. Ini dibaca dumina. Dumina ya. Cuman maknanya ternyata kafala. Kenapa? Karena Allahunya jadi fa'il. Ya, jadi dumina itu naibul fa'ilnya huwa. Ya, gitu. Jadi ini dumina ay kafala. Ya, boleh dibaca tidak majhul. Kalau dibaca tidak majhul maka Allahu masuk ya. Makanya di sini ay kafala. Ya, kafalallahu ta'ala minhu.
Mi-nya huruf jar, hu-nya domir mutasil sebagai majrur gitu ya. Jadi kalau kita artikan Pak Norman, terima kasih Pak, semoga barokah ya Pak Norman. Oke, kita lanjut ya, saya ulang lagi biar paham. Ini awas memahaminya baik-baik ya karena panjang. Tukang rumah. Oke, terima kasih ya, tukang rumah. Oke ya, saya ulang lagi. Ini karena agak panjang, jadi memahaminya harus hati-hati. Ya, jangan terkecoh dengan tafsirnya. Tafsir itu membantu untuk memperoleh pengertian yang tepat. Ya, Laskar, terima kasih. Jadi yang kelima ini adalah yaro qalbahu. Dia memandang terhadap hatinya mustaghilan. Ya, dengan kesibukan terhadap ketaatan, maksudnya gitu ya. Bima dumina, dengan apa-apa yang telah dijamin. Ai iltuzima, yang telah disanggupi minallahi, oleh Allah Ta'ala. Gitu. Jadi yang disanggupi oleh Allah Ta'ala itu apa gitu kan. Nah di sini min anwa'it takalufi, dari berbagai macam beban. Farigon, dia dalam keadaan kosong gitu. Artinya kholian, kosong, dia tidak memikirkan tentang sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Makanya di sini farigon amma dumina gitu. Jadi dia mengkosongkan hatinya itu amma dumina, dari sesuatu yang telah dijamin itu. Ai kafalallahu ta'ala, yang Allah telah menjaminnya minhu. Minhu di sini artinya ailahu, jadi kepadanya. Jadi kepadanya hanya siapa? Kepada hamba, ya. Kepada hamba yang telah bertobat itu. Bihi, dengan sesuatu, ya. Bihi itu dengan maksudnya dengan sesuatu yang ini. Nah ini, dengan sesuatu yang telah dijamin ya. Minar rizki, berupa rizki, begitu ya, berupa rizki. Jadi ciri orang yang bertobatnya diterima itu hatinya sibuk dengan ketaatan, tidak sibuk dengan sesuatu yang telah dijamin oleh Allah. Apa itu? Tentang rizki ini, ya, bihi minar rizki, gitu. Kenapa? Karena rizki sudah tuntas oleh Allah diberikan kepada kita. Artinya Allah telah membagi rizki kepada kita itu sudah selesai. Qad faraghallahu ta'ala min aksamiha, gitu. Min aksamika, ya, minha, itu. Jadi Allah itu sudah, ya, qad faragha, itu. Kalimatnya ada qad, huruf tahqiq, faragha fi'il madi. Kalau ada fi'il madi dimasuki qad huruf tahqiq, itu maknanya menjadi sungguh. Qadnya menjadi sungguh. Beda qad masuk pada fi'il mudhari. Kalau qad masuk pada fi'il mudhari, maka artinya kadang-kadang. Jadi sungguh Allah telah rampung, gitu. Faragha itu usai, rampung gitu. Telah rampung, telah selesai membagi rizki kepada kita dari kelahiran kita sampai kematian kita, gitu. Dan Allah berjanji untuk selalu memperbaiki rizki kita tiap hari. Kulla yaumin yatajaddadu, gitu. Jadi setiap hari Allah itu memperbaiki rizki kita, ya. Dan rizki itu pasti datang. Tolabetahu am lam tatlubhu, gitu. Baik dicari ataupun tidak dicari, gitu. Aslinya tuh datang. Cuman kenapa kita menjadi mencari? Ya, karena kurangnya percaya kita kepada Allah, gitu. Binuk sonil imani, gitu. Karena kurangnya keimanan kita, ya. Sehingga apa yang kita lakukan? Khirsuka, rakusmu, kayak gitu kan. Khirsuka itu rakusmu, gitu, yang menyebabkan terbukanya aib kita di sisi Allah,
dan terbukanya aib kita di sisi manusia karena sifat rakus itu. Ya, sifat rakus manusia itu yang ditampakkan sehingga ada ketakutan tidak kebagian rizki. Ya, itu. Jadi orang yang bertaubat farighon, kosong, kholian, amma dari apa-apa yang atau dari sesuatu yang domina, yang telah Allah tetapkan itu, yaitu berupa rizki. Kosong dia hatinya. Artinya hatinya disibukkan dengan ketaatan kepada Allah. Yakin rizkinya akan datang. Yang penting yang kita lakukan adalah ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Malamnya datang kepada Allah untuk berdoa dan paginya bergerak. Itu ikhtiar. Bergerak apapun, Allah pasti datangkan rizkinya. Begitu, ya. Jadi di hatinya tidak dipenuhi dengan sesuatu yang telah dijamin oleh Allah. Dia selalu sibuk dengan ketaatan. Nah, begitu ya. Makanya di sini yaro qalbahu mustaghilan. Gitu. Jadi dia memandang terhadap hatinya mustaghilan. Mustaghilan tadi maf'ul mutlak, ya. Dengan penuh kesibukan ketaatan, gitu. Jadi tidak sibuk dengan bima dumina, dengan sesuatu yang telah dijamin, nah, begitu. Nyambung ya. Ustaz, kalau belajar nahwu sorof dari awal apakah wajib pesantren? Ya kalau punya waktu ya pesantren kan. Tapi kalau nggak punya waktu, seperti kita sekarang sudah banyak dengan kesibukan, ya insya Allah saya punya metode ya untuk 16 pertemuan, insya Allah sudah tersampaikan materinya, tinggal latihan, insya Allah ya gitu. Ya jadi cukup 2 hari. Ya, 2 hari itu 8 jam, jadi dari pagi sampai sore, 2 pertemuan, insya Allah tersampaikan materinya, kemudian disambung dengan latihan-latihan, begitu, insya Allah. Ya, signal kurang baik Pak Ustadz. Laidaku, iya gitu. Suara saya jelas nggak? Coba.